Oke, dari Kelmin 2945, Mas Rizky saya mau tanya, kalau waktu Indonesia bagian timur, kira-kira NFT rilis jam berapa? Sebenarnya untuk NFT, kalian bisa cek di Forex Factory. Nah, kemudian di sini ada jam kan, di pojokan di sini, klik aja time zone-nya diganti. Jadi GMT berapa? Katakanlah kalian kan ikut di Jakarta, masukin ke Jakarta. Waktu Indonesia bagian timur, WIT itu GMT berapa? Hanya aja GMT 9, berarti yang di sini tinggal ditambah 9. Jadi perbedaannya 2 jam dari WIB. Jadi di save settingnya, nah nanti kelihatan tuh hari ini nanti itu NFT jam 7 Juni jam 9.30. Jadi agak telat di waktu Indonesia bagian timur, jam 9.30 nanti NFT. Kayak gitu. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah untuk kita bisa jawab di video-video selanjutnya. Oke, Mas Ijin bertanya apakah ada buku analisis trading forex. Untuk buku analisa trading forex, menurut saya sendiri sih itu nggak begitu suka karena kurang interaktif. Sebenarnya kalau kalian lihat di YouTube kita, kalian masuk aja ke YouTube, kemudian cari Rizky Aditama, klik saja. Kemudian kalian bisa cek di bawah ada namanya sekolah trading tahap 1, 2, 3. Jadi ada kayak sekolah gitu. Nah, setelah selesai sekolah trading, kalian bisa ikut live setiap harinya Senin sampai Jumat, pagi sampai siang kita ada. Di sana kalian bisa tanya-tanya, saya udah belajar Fibonacci Mas, tapi saya agak bingung kayak gini. Atau ketika kita entry, kalian lihat, oh kok entry saya beda Mas, ini kenapa? Kayak gitu, nanti kita bisa ngobrol di sana lebih dalam. Dari Nanda Mega, Mas banyak banget teknik dan strategi yang di-share. Kalau boleh tahu Mas Tama pakai teknik apa? Cara entry Mas Tama pakai seperti apa? Apa cuma pakai satu teknik? Jika lebih dari satu teknik, apakah perlu dipisah teknik akun yang berbeda? Atau cukup satu akun pakai bermacam-macam teknik? Makasih sebelumnya. Kalau kalian lihat, saya hanya ada 2 strategi. Yang pertama, swing trading. Kalian bisa cek di YouTube saya Rizky Aditama. Itu ada sekolah trading tahap 1-8 itu untuk swing trading. Untuk scalpingnya kalian bisa cek di sini. Cara saya scalping full breakdown ada di situ. Jadi hanya ada 2 cara untuk entry-nya. Kalian bisa cek waktu kita live trading. Jadi sebenarnya hanya 2 itu. Dan kalau kalian lihat, semua technical analysis hanya ada 2 kunci. Trennya bagaimana, jadi high low, atau kita ngelihat trennya ini naik atau turun. Yang kedua itu key levelnya di mana. Ini biasanya namanya macam-macam, ada support resistance, supply demand, imbalance, macam-macam. Intinya cuma 2 itu sebenarnya. Trennya bagaimana, areanya di mana. Kalau trennya naik, saya cari buy di area yang penting tadi. Udah selesai. Sebenarnya sesimpel itu. Oke, dari Animo RZ, Mas tanya relasi antara technical dan keadaan realnya itu apa? Karena fundamental kan jelas melihat real suatu instrumen, nah itu saham atau perusahaan yang langsung kita bisa cari infonya di Google. Sebenarnya di sini ada yang menarik yaitu asumsi dan prediksi. Fundamental analysis itu sering sekali bergantung pada asumsi dan prediksi untuk kinerja masa depan ini bagaimana. Jadi fundamental di sini juga sama, melihat data-data ke belakang. Contoh, oke. Perusahaan ini untung-untung terus nih, dari beberapa bulan terakhir ini untung terus. Kita ekspektasi prediksi ke depannya itu tetap akan ada kenaikan. Kalau technical itu sebenarnya hampir sama. Itu kan dari segi perusahaannya seperti apa di performa ke belakang. Tapi di performa ke depannya kita juga nggak tahu bakal bagaimana. Sama seperti technical. Kalau technical di sini, contoh harga naik. Setelah harga naik, oke, harga itu naik terus. Kemudian harga di sini itu sering banget orang jual beli. Mungkin nih sekarang akan ada kenaikan. Itu sebenarnya juga hampir sama. Kalau ada orang bagusan mana tactical sama fundamental dan lain-lain, sama saja. Dua-duanya itu sama memprediksi harga ke depannya dengan melihat data ke belakang. Cuma pendekatannya berbeda. Yang technical itu berdasarkan harga saja, yang fundamental itu tergantung pada kinerja perusahaannya. Hampir sama. Kalau mau pakai dua-duanya itu bisa. Jadi kenapa harus satu, kalau bisa 2? Monggo, silahkan. Dari Herlina Fit, Mas Tama mau tanya apakah pendapat Mas Tama tentang sinyal trading dan apa tipsnya untuk pemula yang trading dengan mengikuti sinyal. Sebenarnya untuk sinyal trading di sini menarik karena sinyal trading di sini untuk second opinion. Mungkin kita waktu live trading juga sering kasih, oke, saya entry nih, ya, kayak gitu. Kemudian ada yang tanya kenapa kok entry dan lain-lain. Nah, sinyal kayak gitu itu kita berikan secara gratis. Kalau gratis, menurut saya it's good karena kita bisa kayak, oke, ini bagus nih, analisa saya sama seperti orang ini, oke, saya entry.
itu juga bisa jadi second opinion. Tetapi kalau sudah mulai membayar atau pembayarnya itu agak mahal pula, apalagi cuma sinyal doang loh, ini saya bilangnya kayak ini buy, ini sell, tetapi tidak ada timbal balik di dalamnya. Contoh ketika kita buy posisi, kalian bisa tanya, ini kenapa Pak? Saya jelasin. Loh kok nggak kayak gini? Oh karena kayak gini Pak. Kalian bisa lihat di video yang di sini contohnya. Katakanlah menggunakan Fibonacci-nya di sini. Jadi lebih ke timbal baliknya ada dan juga membuat orang tidak ketergantungan dengan sinyal tersebut. Jadi mereka bisa bikin sinyal sendiri. Itu adalah sinyal provider yang bagus menurut saya. Oke, dari MDD Yusuf, saya pakai RL 1/2 mas tamak 1 bulan, saya trade SL 12 TP 7, saldo saya naik walaupun nggak banyak, sudah bagus. Banyak orang yang meremehkan 1%, 2%. Oke, banyak orang yang meremehkan. Emang apa nih 1%? Gini Pak, tergantung modalnya. Modal 1M, 1%-nya itu 10 juta. Modal 100M, 1%-nya itu 1M, 1 miliar. Jadi jangan meremehkan 1-2%. Nah, yang Pak Dede Yusuf di sini harus dalemin itu skillnya. Kalau Bapak sudah bisa dapat skill untuk mencari uang 1-2% ini secara konsisten, modal berapapun itu nggak masalah, itu bisa. Karena skillnya sudah dapat. Nah, makanya saya selalu saranin kalau masih baru pakai aja yang 1-2% biar jangka tradingnya itu panjang. 1 kali deposit bisa terus menerus tradingnya. Syukur-syukur kalau bisa growing pelan-pelan. Itu menurut saya adalah pendekatan trading forex yang bagus. Karena kalian langsung deposit, jarang banget orang yang langsung bisa profit konsisten, jarang. Pasti harus ada loss dulu, margin call dulu, dan lain-lain. Saya pengen ketika orang masuk satu modal aja, tapi itu bisa lama. Walaupun masih naik turun nggak masalah. Yang penting bisa lama kelamaan itu drastis untuk naiknya. Oke, Pak Muhammad Zaki, Mas mau tanya, seperti yang kita tahu platform all in trade adalah binary option, tapi sekarang ada fitur tambahan yaitu trading tanpa batas waktu SL dan TP. Seperti halnya di trading di forex market real tapi tidak menggunakan lot size. Bagaimana menurut Mas Sama, apakah bisa disebut trading? Oke, kalau binary option memang membutuhkan waktu. Jadi contoh 1 menit ini bakalan gimana, itu namanya binary option. Kalau di forex, oke, saya jual, nanti mau belinya terserah kalian mau beli di mana. Saya mau close di mana, saya mau beli di mana, saya mau tahan sampai berapa tahun, itu juga terserah kita karena jual beli. Nah, ini yang menarik, yang kita selalu bilang ada namanya CFD atau Contract for Difference. Kelihatannya perusahaan-perusahaan binary option itu sudah shifting atau berubah jadi option, berubah menjadi CFD. Oke, kemungkinan si Olim Trade di sini itu mau berubah. Yang pertama yang perlu dilihat apa? Regulasi. Kalau regulasinya bagus, pakai. Kalau regulasinya nggak begitu jelas, masih banyak banget broker forex yang bagus-bagus. Oke Bang, itu bisa sampai 32%, tapi kenapa sering bilangnya antara 5-10% profitnya dalam sebulan? Oke, ini sebenarnya untuk keuntungan forex di sini kan unlimited nih. Kalian bisa mau tahan seberapapun juga terserah kalian. Kalian bisa cek MyFXbook saya itu sampai ribuan persen, 5.000, 1.000, 2.000 itu bisa. Kenapa saya selalu bilang 5-10% per bulan? Karena saya nggak mau ekspektasi orang-orang itu terlalu tinggi di forex. Karena ketika ekspektasi kita terlalu tinggi, itu resiko tinggi. Kalau orang yang nggak paham atau orang yang masih baru, oke, saya ini tabungan saya 10 juta nih, saya mau masukin di trading. Setelah dimasukin, saya pengen dapat 100 juta selama 3 bulan. Itu habis uangnya pasti. Tetapi kalau pendekatannya itu pelan-pelan saja, risknya terjaga, dan lain-lain, itu menurut saya bakalan bisa bagus jangka panjang. Karena forex di sini nggak mudah loh. Memang untuk cari uangnya tinggal klik-klik saja gampang, tapi forex di sini tidak mudah. Oke? Itu dari saya, see you next video, bye bye.